Sidrotul Hana. Saya Andriana Chandrawulan. Saya Fitri Ayu Kusmawati. Saya Rosalia Wahyuna Umi. Saya Isna Nailul Hana. Saya Gaila Fredila. Saya Zulfia Ningrum. Selamat menikmati. Assalamualaikum Mbak. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Fitria untuk kelas jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah benar ini Mbak Dela? Alamatnya sekarang? Baik, di sini saya akan melakukan tindakan PCS yang tujuan untuk menilai tingkat kesadaran Mbaknya. Prosedurnya, Mbaknya bisa mengikuti arahan dari saya ya Mbak. Kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Mbaknya bersedia? Iya. Baik, kalau bersedia saya akan melakukan tindakannya sekarang ya Mbak. Glasgow Coma Scale atau GCS adalah suatu skala neurologik yang dipakai untuk menilai secara objektif tingkat kesadaran manusia. GCS terdiri dari 3 aspek pemeriksaan yaitu E, V, M. E untuk eye atau respon membuka mata, V untuk verbal atau respon ucapan, dan M atau motorik untuk respon gerakan. Yang ketiganya memiliki skala atau skor masing-masing. Untuk eye atau mata, skala tertingginya yaitu 4, di mana skor 4 didapat ketika pasien membuka mata secara spontan tanpa adanya rangsangan apapun. Skor 3 didapat ketika pasien membuka mata ketika diberi rangsang suara atau dipanggil. Mbak Dila. Skor 2 didapat ketika pasien membuka mata pada saat diberi rangsangan nyeri pada sternum atau dengan memencet area kuku. Mbak Dila. Mbak. Dan yang terakhir adalah skor 1 yang didapat ketika pasien tidak menunjukkan adanya respon membuka mata pada saat diberi rangsang, baik berupa rangsangan suara maupun rangsangan nyeri. Mbak Dila. Mbak Dila. Kemudian untuk verbal atau respon ucapan, skor tertingginya adalah 5, di mana skor 5 didapat ketika pasien berorientasi baik atau berbicara jelas pada saat diberi pertanyaan oleh pemeriksa. Mbak, ini gimana Mbak? Di rumah sakit. Ini hari apa Mbak? Hari Jumat. Bulan Juni. Skor 4 didapat ketika pasien merasa bingung dan mengalami disorientasi waktu dan tempat pada saat ditanya oleh pemeriksa. Mbak, ini Mbaknya di mana? Nggak tahu ini di mana. Hari Nggak tahu ini hari apa Senin ya. Skor 3 didapat ketika pasien mengucapkan kata-kata yang tidak jelas atau tidak tepat pada saat ditanya oleh pemeriksa. Mbak tadi kenapa kok bisa kesini? Oh tadi adik saya pergi ke sekolah. Skor 2 didapat ketika pasien hanya mengerang atau mengeluarkan suara tanpa arti ketika ditanya oleh pemeriksa. Mbak, saat ini apa yang dirasakan Mbaknya? Mbak. Skor 1 didapat ketika pasien tidak merespon atau tidak mengeluarkan suara pada saat ditanya oleh pemeriksa. Mbak, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Mbak. Mbak. Kemudian untuk motorik atau respon gerakan, skor tertingginya adalah 6, di mana skor 6 didapat ketika pasien mengikuti perintah yang diberikan oleh pemeriksa dengan baik. Mbak, tolong tangannya diangkat. Tangan yang satunya. Sekarang kakinya yang diangkat. Kaki yang satunya. Skor 5 didapat ketika pasien melokalisir nyeri atau menjangkau dan menjauhkan stimulus pada saat diberi rangsangan nyeri oleh pemeriksa. Skala 4 didapat ketika pasien menghindari atau menjauhkan diri dari stimulus pada saat diberi rangsangan oleh pemeriksa. Skala 3 didapat ketika pasien melakukan fleksi abnormal baik pada salah satu maupun kedua tangan ketika diberi rangsangan nyeri oleh pemeriksa. Skala 2 didapat ketika pasien melakukan ekstensi abnormal baik pada salah satu maupun kedua tangannya pada saat diberi rangsangan nyeri oleh pemeriksa.
Skala 1 didapat ketika pasien tidak menunjukkan adanya respon ketika diberi rangsangan nyeri oleh pemeriksa. Setelah seluruh aspek pemeriksaan yang meliputi EI, verbal, dan motorik telah dilakukan, jumlahkan seluruh skor yang didapat. Jika skor yang didapat jumlahnya adalah 15-14, maka pasien dikatakan kompos medis atau sadar penuh. Jika skornya adalah 13-12, pasien dikatakan apatis. Skor 11-10, pasien dikatakan delirium. Skor 9-7, pasien dikatakan somnolen. Skor 6-5, pasien dikatakan sopor. Skor 4, pasien dikatakan semi koma. Dan yang terakhir yaitu skor 3, di mana pasien dikatakan koma. Relaksasi merupakan suatu teknik yang dapat membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks melalui suatu proses yang akan melepaskan ketegangan otot secara progresif pada tubuh. Relaksasi sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada klien yang mengalami nyeri kronis. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Hana. Saya menjaga pada pagi ini jam 8 sampai jam 12. Boleh tahu nama ibunya siapa? Saya cek dulu identitasnya. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam ya. Dulunya ibu kan tadi mengeluh dengan nyeri di bagian perut. Kalau boleh tahu nyerinya skala berapa? 5. Berarti skalanya itu sedang. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan mengajari ibu pengurangan nyeri terhadap yang ibu rasakan sakitnya ya. Kalau boleh tahu sakitnya bagian mana? Yang kiri. Saya akan ajarkan, nanti ibu bisa mengulangi sendiri, akan melakukannya di rumah atau bisa melakukannya setelah ini. Saya ajarkan ya. Permisi ibu, boleh dilepas dulu maskernya. Nah, baik, saya akan ajarkan ya. Tangan kanan berada di perut, tangan kanan kiri berada di perut. Boleh pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan lewat mulut, kemudian tarik nafas lagi, rasakan yang ada di sekitarnya, kemudian hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana kok rasanya? Mendingan nyerinya atau masih nyeri? Jika masih nyeri, ibu bisa melakukannya lagi. Tarik nafas kemudian. Bagaimana bu perasaannya setelah melakukan relaksasi nafas dalam? Baik ibu, mendingan ya nyerinya. Nanti kalau nyeri lagi bisa diulangi kembali teknik relaksasi nafas dalamnya ya. Baik. Kalau gitu